Hanya dalam waktu 5 menit saja, saya berhasil mencairkan pinjaman hingga 5 juta rupiah di aplikasi pinjol ini. Dengan persyaratan yang gak ribet, kalian hanya butuh KTP dan nomor telepon yang aktif saja. Dan pinjaman teman-teman akan langsung cair ke rekening pribadi serta e-wallet seperti Dana, OVO, ataupun GoPay. Tapi perlu kalian ingat, setiap orang memiliki limit yang berbeda-beda. Jika teman-teman ingin mendapatkan limit yang besar seperti saya dan langsung cair, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai dan jangan ada yang di-skip karena saya tidak bertanggung jawab jika pengajuan teman-teman ditolak. Oke, balik lagi di channel ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah klik video ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan membahas aplikasi pinjol ilegal yang bisa langsung cair hingga 5 juta rupiah ke rekening pribadi serta e-wallet seperti Dana, OVO, dan ataupun GoPay. Oke teman-teman, jadi ini dia aplikasinya yang akan saya bahas di sini adalah Tunai Bijak KTA tanpa bunga yang dibuat KST Emas Nusantara. Aplikasi ini sudah tersedia di Play Store ya teman-teman. Untuk rating aplikasi ini mendapatkan 3,9 bintang dari 20.000 ulasan dan telah di-download lebih dari 100.000 lebih kali download teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam aplikasinya, perlu kalian ingat bahwa aplikasi pinjol yang legalitasnya sah dan resmi secara hukum di Indonesia harus terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kita cek bareng-bareng apakah aplikasi Tunai Bijak KTA tanpa bunga ada di list OJK ataukah tidak. Oke teman-teman, jadi ini dia daftar perusahaan fintech lending yang sudah berizin OJK per 3 Januari 2022. Di sini total ada sekitar 103 aplikasi pinjol yang sudah berizin resmi teman-teman. Jika aplikasi Tunai Bijak ada di sini, sudah dipastikan aplikasi tersebut pinjol yang ilegal. Namun sebelumnya saya sudah cek bahwa aplikasi tersebut tidak ada di sini. Jadi dipastikan aplikasi Tunai Bijak KTA tanpa bunga ilegal ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin galbay atau yang ingin tidak membayar di aplikasi ilegal, tentunya tidak masalah teman-teman. Ini berdasarkan berita yang saya baca, tidak membayar di aplikasi ilegal tentunya tidak masalah teman-teman. Ini berdasarkan berita yang saya baca di CNBC Indonesia. Nah ini dia teman-teman, saya baca di website CNBC Indonesia bahwa kata Kominfo kita nggak usah bayar utang ke pinjol ilegal. Berdasarkan judul yang saya baca ini, jadi saya bisa memastikan kita diperbolehkan untuk galbay atau tidak bayar di pinjol ilegal ini. Karena Kominfo sendiri yang mengatakan ya teman-teman. Oke, tadi kan kita sudah cek yang bareng-bareng bahwa aplikasi Tunai Bijak KTA tanpa bunga tidak ada di list OJK. Jadi sudah dipastikan aplikasi ini sudah ilegal. Jadi buat teman-teman yang ingin galbay atau tidak ingin membayar di aplikasi pinjol ilegal, ya gaskan aja teman-teman, tidak masalah. Tapi itu balik lagi ke pribadi kalian. Kalau saya pribadi ya punya hutang ya harus dibayar. Oke, di sini kita baca dulu aja tentang aplikasi ini secara singkat saja. Untuk produk pinjaman di aplikasi ini mulai dari Rp200.000 hingga Rp20 juta. Kemudian untuk periode atau tenor pinjaman 91 hari hingga 180 hari dan bunga pinjaman per tahun maksimal 14% saja teman-teman. Kemudian di sini ada simulasi jika teman-teman meminjam uang di aplikasi ini. Jika teman-teman meminjam uang 1 juta rupiah dengan tenor 180 hari atau 6 bulan, maka di sini teman-teman hanya mengembalikan yaitu 1.034.000 rupiah saja. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah, di sini ada info tentang aplikasi ini. Aplikasi ini dirilis pada 6 Oktober 2020 dan telah di-download lebih dari 100.000 lebih kali di-download teman-teman. Sedangkan untuk izin akses di aplikasi ini cukup banyak ya teman-teman. Seperti biasa nih pinjol ilegal, aplikasi ini dapat mengakses kamera, kontak, lokasi, penyimpanan, dan lainnya. Jadi buat teman-teman yang ingin galbay atau tidak membayar di aplikasi ini, saya sarankan teman-teman mengamankan dulu data-data penting yang ada di handphone kalian tentunya. Oke, kita sudah cukup ya membaca mengenai aplikasi ini, jadi langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Oke teman-teman, jadi seperti ini tampilan dari aplikasi Tunai Bijak. Di sini teman-teman harus mendaftar dulu menggunakan nomor telepon yang aktif karena ada kode OTP. Jadi saya input dulu saja untuk nomor saya yang aktif tentunya.
Lalu kalian tunggu saja sampai kodenya masuk. Oke, kodenya sudah masuk. Oke teman-teman, jadi seperti ini tampilan utama dari aplikasi Tunai Bijak. Di sini teman-teman bisa meminjam hingga 5 juta rupiah dengan tenor 91 hari dan bunga maksimal 0,5% per hari. Untuk mengajukan pinjaman di aplikasi ini teman-teman klik aja ambil sekarang. Kemudian teman-teman harus mengisi 4 step. Yang pertama itu informasi identitas, kemudian yang kedua ini informasi kontak darurat, yang ketiga informasi pribadi, dan yang terakhir informasi bank. Oke, saya isi dulu saja untuk informasi identitas ini. Di bagian informasi identitas, teman-teman di sini harus verifikasi wajah, kemudian foto KTP bagian depan. Lalu di sini teman-teman harus mengisi nama sesuai KTP, nomor KTP, agama, pendidikan, dan status pernikahan. Oke, saran saya di bagian foto KTP ini usahakan foto yang teman-teman input harus jelas dan detail ya, jangan blur. Jadi teman-teman bisa mengambil foto di tempat yang cukup cahaya. Kemudian setelah teman-teman selesai mengisi informasi identitas, lalu dilanjutkan di sini teman-teman harus mengisi kontak darurat. Di sini teman-teman harus menginput 2 kontak darurat. Di kontak darurat pertama teman-teman bisa memilih pasangan, orang tua, anak, saudara, kerabat, teman kerja, dan lain-lain. Kemudian di kontak darurat kedua pun sama. Teman-teman bisa isi aja sesuai dengan kontak darurat yang ingin teman-teman tautkan. Saran saya nih bagian kontak darurat ini, agar pengajuan teman-teman langsung di ACC di bagian kontak darurat ini, teman-teman bisa menginput nomor telepon yang aktif tentunya. Oke, di sini saya isi dulu aja untuk bagian kontak darurat ini. Kemudian dilanjutkan di sini teman-teman mengisi informasi pribadi. Di informasi pribadi ini teman-teman mengisi untuk tujuan pinjaman, lalu pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan per bulan, dan alamat tempat tinggal. Saran saya di bagian tujuan pinjaman ini, teman-teman bisa memilih untuk kebutuhan darurat saja. Jangan memilih untuk kebutuhan biaya konsumtif ya teman-teman. Di bagian tujuan pinjaman ini di sini saya akan memilih biaya kesehatan. Lalu untuk di bagian informasi pekerjaan, jika teman-teman tidak bekerja atau belum memiliki pekerjaan, di informasi pekerjaan ini teman-teman bisa memilih pengusaha. Lalu untuk nama perusahaan, teman-teman bisa menginput nama perusahaan dengan awalan CV. Lalu dilanjutkan dengan nama perusahaan yang bebas terserah teman-teman. Di sini contoh saja saya akan mengisi untuk nama perusahaan CP Ekaru Mobil. Nah, seperti ini teman-teman, kalian bisa menginput nama perusahaan CV Ekaru Mobil dan dilanjutkan dengan nama perusahaan yang bebas. Kemudian untuk penghasilan per bulan, teman-teman bisa mengisi di atas 5 juta rupiah. Di sini saya akan mengisi saja 6 juta rupiah. Kemudian dilanjutkan di sini teman-teman mengisi untuk informasi bank. Di aplikasi ini untuk pilihan banknya tidak terlalu banyak. Di sini tersedia Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Negara Indonesia atau BNI, BCA, dan Bank CMB Niaga. Untuk pencairan ke e-wallet seperti Dana, OVO ataupun GoPay, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Saya sudah menuliskan di situ secara detail ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan mencairkan ke rekening pribadi saya yaitu Bank BCA. Kemudian untuk nomor rekening, teman-teman bisa isi aja sesuai dengan nomor rekening bank kalian. Oh iya, saya hampir lupa memberitahukan agar pengajuan teman-teman langsung di ACC. Di bagian informasi bank ini usahakan nama pemilik rekening harus sama dengan nama yang daftar di aplikasi ini agar pengajuan teman-teman langsung di ACC tentunya. Oke, setelah selesai kalian mengisi informasi banknya, kalian langsung saja klik lanjut. Oke, setelah selesai mengisi semua informasi pribadi, kalian tinggal tunggu saja sampai pengajuannya di ACC. Biasanya sih nggak terlalu lama, 5-10 menit saja sudah langsung di ACC. Dan dana pinjaman kalian langsung cair ke rekening pribadi serta e-wallet seperti Dana, OVO, ataupun GoPay. So segini aja untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.